Cuaca panas timnas U22 siap negosiasi agar jadwal pertandingan bisa diubah. Sinteyong pulang kampung ke Korea Selatan santai tak ikut SEA Games 2023. Resmi Rizky Ridho jadi kapten timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Shine Patinama masuk Best 11 of the Week Liga Norwegia. Ipswich Town impresif, Elkan Bagot berpeluang tampil di divisi Championship. Suhu panas ekstrim bisa menjadi kerugian termasuk timnas U22 Indonesia yang bakal berlaga di SEA Games 2023. Bagaimana tidak, cuaca panas ini diperkirakan bisa mencapai suhu 40 derajat Celcius. Sumarji mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba memberikan usulan dan juga bernegosiasi apabila cuaca panas terjadi saat pertandingan. Salah satu usulan yakni terkait water break saat pertandingan berlangsung. Kemudian ada juga usulan perubahan jadwal pertandingan dari pukul 16.00 berubah menjadi 19.00 waktu setempat. Hal ini dianggap sebagai solusi terbaik dalam situasi saat ini. Sinteyong mudik ke negara asalnya Korea Selatan setelah tak ada kegiatan bersama timnas Indonesia. Ia tampak bersantai. Hal itu terlihat lewat postingan yang di-share oleh putra sulungnya Shin Jae-won di Instagram pribadinya, yakni pada hari Kamis 27 April 2023. Tampak Sinteyong bersandar di kursi pijit sembari memangku anjing kesayangan. Pelatih yang akrab disapa STY itu juga memamerkan senyuman ke hadapan kamera saat difoto putranya. "Bos kami telah kembali," tulis Shin Jae-won sembari memention akun Instagram sang ayah. Ya, diketahui Sinteyong kekinian memiliki jadwal lowong di timnas Indonesia. Ia bahkan menganggur. Seperti diketahui sebelumnya, Indra Safri memang enggan membeberkan siapa kapten skuad Garuda Muda di SEA Games 2023 ini. Hal ini karena PSSI melakukan tes psikologi agar para pemain bisa memilih pemimpin yang menurutnya layak sebagai nahkoda di tengah lapangan. Akhirnya posisi kapten timnas U22 Indonesia pun sudah ditunjuk. Ya, jelang menghadapi laga perdana grup A SEA Games 2023, Indra Safri telah menunjuk Rizky Ridho sebagai kapten timnas U22 Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Sumarji bahwa Rizky Ridho akan menjadi kapten dalam laga perdana melawan Filipina. Pemain timnas Indonesia Shine Patinama mendapatkan penghargaan dengan masuk dalam Best 11 Liga Norwegia. Hal ini berkat penampilan impresif dan juga menyelamatkan klubnya Viking FK dari kekalahan. Dalam unggahan akun Instagram @ntbsportdata, terlihat Shine Patinama masuk dalam 11 pemain di dalam formasi 4-3-3. Shine Patinama mengisi posisi bek kiri dalam skuad tersebut. Sementara itu terpilihnya Shine Patinama sebagai salah satu pemain yang masuk dalam best starting line-up of the week Liga Norwegia, tak luput dari penampilan apiknya kala membela Viking FK di laga kontra Tromsø IL. Elkan Bagot berpeluang menjadi pesepak bola Indonesia pertama yang bermain di Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Pada musim depan juga Ipswich Town berhasil promosi. Ipswich Town merupakan klub pemilik Elkan Bagot. Untuk sementara menduduki urutan kedua klasemen dengan koleksi 94 poin dari 44 laga, alias cuma tertinggal 1 poin dari pemuncak klasemen Plymouth Argyle. Sementara itu saat ini Elkan Bagot tengah melakoni masa peminjaman di klub divisi keempat Liga Inggris Cheltenham Town FC dan direncanakan kembali ke Ipswich Town akhir musim ini. Timnas Indonesia U22 mendapatkan tempat latihan yang bagus di Kamboja dalam persiapan SEA Games 2023. Skuad Garuda Muda disediakan The Dream Visaka Training Camp Phnom Penh untuk berlatih. Pelatih Indra Safri kemudian mengatakan bahwa latihan tersebut berlangsung baik dan juga lancar. Ia bersyukur karena lapangan tempat timnas berlatih cukup baik. Alhamdulillah, setelah kemarin kita recovery dengan 2 sesi latihan di hotel, hari ini kita bisa perdana latihan di lapangan. Alhamdulillah kita dapat fasilitas 3 lapangan yang bisa kita pakai untuk persiapan kita di pertandingan pertama lawan Filipina, kata Indra Safri. Petualangan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Kamboja akan segera dimulai. Wakil Merah Putih sedang menatap impian mengakhiri dahaga juara. Ramadan Sananta diproyeksikan menjadi ujung tombak lini depan timnas U22. Ia kemungkinan bakal diduetkan dengan Titan Agung sebagai juru gedor. Kemudian di lini tengah, hadirnya Marcelino akan jadi warna tersendiri bagi aliran bola timnas Indonesia. Begitu juga dengan hadirnya Beckham Putra atau gerak-gerik berbahaya Witan Sulaiman dan juga James Kelly-Stroyer. Kemudian di sektor pertahanan, eksistensi bek tangguh Rizky Ridho tak perlu diragukan. Kemudian hadirnya Pratama Arhan yang sudah menjadi andalan timnas Indonesia senior juga dipercaya akan menopang benteng pertahanan sekaligus mendukung pola serangan dari sisi kiri. Ya, dengan rombongan skuad yang dibawa Indra Safri ke Kamboja, besar kepercayaan supporter timnas Indonesia untuk memetik hasil terbaik. Ini saatnya merebut kembali medali emas yang hilang selama lebih dari 3 dekade.
Timnas U22 Filipina dipimpin oleh pelatih yang pernah menjadi momok Timnas Indonesia saat berkarir sebagai pemain. Pelatih kelahiran Inggris itu akan memimpin Timnas U22 Filipina pada laga perdana grup SEA Games 2023 melawan Timnas U22 Indonesia, yakni Rob Gia. Adalah mantan pemain Timnas Filipina periode 2008 hingga 2015. Saat menjadi pemain, Rob Gia pernah melawan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2014. Kala itu Filipina melawan Timnas Indonesia pada babak penyisihan. Hasilnya Timnas Indonesia kalah telak dari Filipina dengan skor 0-4. Rob Gia menyumbang 1 dari 4 gol kemenangan Filipina. Pelatih Timnas Filipina Rob Gia mengaku ada tekanan tersendiri karena satu grup dengan Timnas Indonesia di SEA Games 2023. Seperti yang saya bilang, hasil undian grup datang dengan sedikit tekanan untuk kami. Kami harus memastikan bisa keluar dari grup ini. Itu adalah tantangan untuk para pemain saya. Kami yakin akan berusaha untuk lolos dari grup, kata Rob Gia. Di satu sisi, juru taktik 42 tahun itu tetap antusias bergabung dengan Indonesia, Myanmar, Timor Leste dan juga tuan rumah Kamboja di grup A. Rob Gia optimistis bisa membawa negaranya melangkah lebih jauh di pentas Asia Tenggara. Pelatih Timnas Filipina Rob Gia bicara tentang persiapan timnya jelang melawan Timnas U22 Indonesia. Kedua tim akan bertarung pada laga pembuka SEA Games 2023 pada Sabtu 29 April 2023. Jelang duel ini, Timnas Filipina memiliki persiapan yang lebih matang karena tiba lebih dulu di Kamboja dan hampir sepekan menggelar latihan di sana. Berbicara tentang persiapan di grup A, Rob Gia menjelaskan jika mereka sedikit diuntungkan berada di grup tersebut. Apalagi di grup B, tim-tim yang jadi raksasa di Asia Tenggara berkumpul. Media sosial dihebohkan dengan penampakan Hoki Caraka yang menghadiri pertandingan Tarkam. Kabar ini disebarluaskan lewat akun TikTok @gantengdoang nih, yang saat ini tengah ditonton hampir 300.000 kali. Dalam video tersebut terlihat Hoki Caraka mengenakan jersey Timnas Indonesia berwarna hitam dan sedang berjalan dengan salah satu orang. Ya, Hoki Caraka rupanya menjadi bintang tamu dalam ajang Bina Raharja Cup. Ajang ini memang digelar di lapangan Sambang Sambirejo Ngawen, Gunung Kidul. Timnas U22 Thailand akan melawan Singapura di Visaka Stadium Phnom Penh Minggu 30 April. Sementara itu melawan Singapura dan laga berikutnya yakni Malaysia, pelatih Timnas U22 Thailand Isara Sritaro akan mengistirahatkan dua pemain, yakni Jonathan Himdi dan Setasit Supanasit. Keduanya belum pulih dari cedera yang dialami. Ya, sementara itu meski tidak bisa memainkan Jonathan Himdi dan juga Setasit pada dua laga pertama, namun keduanya diyakini bisa tampil saat melawan Vietnam pada laga terakhir. Seperti diketahui, Erick Thohir memiliki rencana untuk mengumpulkan para pemain Timnas Indonesia U20 dan juga U22 ke dalam klub Liga 1 Bayangkara FC. Samloy melihat langkah Erick Thohir tersebut sangat bijak dan juga visioner, terutama dalam menjaga mentalitas para pemain Timnas U20 yang baru saja gagal tampil di Piala Dunia 2023. Ya, dijelaskan Samloy, semangat yang ditunjukkan oleh Erick Thohir dalam memajukan sepak bola Indonesia perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, karena kerja-kerja baik tidak ada kata akhir. Timnas Indonesia U22 ternyata lebih disukai masyarakat Kamboja di SEA Games 2023 jika dibandingkan dengan Thailand. Baik pemain dan staf kepelatihan diberikan syal oleh pihak Kamboja setibanya di bandara. Berbeda sikap dengan apa yang dilakukan oleh Thailand ketika diberikan syal oleh pihak tuan rumah. Mereka justru menolak untuk mengenakan syal beragam warna tersebut. Ya, hal ini membuat salah satu media Vietnam Soha.vn menyorotinya. Saya melihat dua hal yang dilakukan Thailand ketika mereka datang ke negara kita. Tidak memakai barang yang diberikan oleh negara tuan rumah, tidak seperti Vietnam maupun Indonesia, tulis netizen Kamboja di media sosial. Egy Maulana Fikri melihat peluang Timnas Indonesia U22 terbuka untuk lolos dari grup A. Tim Garuda Muda berada satu grup dengan tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina dan juga Timor Leste. Egy juga yakin dengan komposisi pemain Timnas Indonesia U22 yang diboyong ke Kamboja. Menurutnya, tim pelatih Timnas U22 pasti sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih skuad yang ada saat ini. Coach Indra pasti membawa komposisi pemain yang dia butuhkan. Jadi pemain-pemain yang terpilih sudah pasti sesuai sudah dengan yang dibutuhkan oleh tim pelatih, ujar Egy Maulana Fikri. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.